Jika kamu terus melanjutkan kencan yang diatur seperti ini, kamu tidak akan pernah menemukan cinta sejati. Lalu, apa yang harus kulakukan? Seorang gadis muda Rusia, setelah mengalami kegagalan tak terhitung jumlahnya dengan agen perjodohan di negara asalnya, memutuskan untuk terbang sejauh 10.000 kilometer ke Indonesia demi mencari cinta sejati. Yang lebih tak terduga, pria yang seharusnya ia kencani adalah seorang eksekutif bisnis yang sempurna, tetapi ia malah jatuh hati pada sahabat pria tersebut yang pendiam dan sederhana. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan kisahnya. Namaku Irina, usiaku 23 tahun. Aku tumbuh besar di Saint Petersburg, Rusia. Setelah lulus dari universitas, aku mulai memikirkan pernikahan dengan serius. Namun kenyataannya, aku tidak menemukan satupun pria di sekitarku yang benar-benar bisa membuat hatiku berdebar. Kebanyakan dari mereka tidak bertanggung jawab atau tidak memandang hidup dengan serius. Seorang teman merekomendasikanku untuk mendaftar di sebuah agen perjodohan. Apa yang kulihat di sana sangat mengejutkan. Ada ribuan anggota wanita dari Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Namun, hanya ada sekitar 80 anggota pria. Itu adalah tingkat persaingan 80-1. Sebagian besar pria yang diperkenalkan kepadaku oleh agen sudah berusia di atas 40 tahun. Aku berkencan beberapa kali, tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Yang pertama adalah Alexander, seorang insinyur berusia 36 tahun. Pada pertemuan pertama kami, dia langsung mulai bertanya tentang rencana pernikahan. Kapan kami akan menikah, berapa banyak anak yang kuinginkan, dan siapa yang akan melakukan pekerjaan rumah tangga. Rasanya seperti aku sedang merundingkan sebuah kontrak bisnis. Yang kedua, Mikhail, bahkan lebih parah. Dia langsung bertanya apakah aku bisa memasak dan bersih-bersih. Dia juga bertanya apakah aku bersedia tinggal bersama ibunya, tipe anak mama sejati. Dan soal biaya, dia ingin kami membaginya 2, tapi dia sendiri yang minum alkohol, sementara aku hanya minum teh. Yang ketiga, Dimitri, awalnya terlihat baik. Dia seorang pegawai negeri berusia 30 tahun dengan pekerjaan yang stabil. Namun belakangan aku mengetahui bahwa dia berkencan denganku bersamaan dengan 5 wanita lainnya. Dia bilang dia hanya ingin menjaga semua opsinya terbuka sebelum membuat keputusan akhir. Setelah semua ini, aku benar-benar kehilangan harapan. Aku tidak pernah menyangka bahwa agen perjodohan bisa begitu tidak punya hati, memandang manusia hanya sebagai komoditas asalkan syaratnya cocok, ditambah lagi persaingannya sangat ketat. Setiap wanita saling mewaspadai satu sama lain. Suatu hari, sahabat baikku, Sofia, berkata kepadaku, "Irina, kenapa kamu tidak mencoba pergi ke Indonesia? Kudengar banyak pria baik di sana." Awalnya aku ragu. Aku tidak tahu banyak tentang Indonesia, kecuali beberapa destinasi wisata seperti Bali atau Komodo. Tetapi Sofia mencari banyak informasi di internet. Dia berkata, pria Indonesia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga dan sangat menghormati wanita. Perbedaannya sangat besar dibandingkan dengan pria Rusia. Mereka benar-benar menghargai nilai kekeluargaan. Mereka sangat peduli pada pacar atau istri mereka, jelasnya. Sejujurnya, awalnya sulit untuk dipercaya. Apakah benar-benar ada tipe pria seperti itu di dunia ini? Tetapi seiring dengan riset yang terus kulakukan, aku menemukan bahwa banyak wanita asing yang hidup bahagia di Indonesia, terutama kisah-kisah sukses wanita dari Eropa Timur. Jadi, aku membuat keputusan. Aku mendaftar untuk kursus bahasa Indonesia selama 1 tahun dan memutuskan untuk pergi ke Indonesia secara langsung. Lagi pula, karena aku tidak menemukan siapapun yang cocok di agen perjodohan, lebih baik mencoba sebuah kemungkinan baru. Orang tuaku awalnya menentang. Kamu mau pergi ke tempat yang sangat jauh? Kamu tidak bisa berbahasa Indonesia. Bagaimana kamu akan bertahan hidup? Terutama ibuku. Ia terus mendesakku bahwa masih banyak pria baik di Rusia dan aku tidak perlu pergi ke luar negeri. Tetapi aku bersikeras. Ketika aku menceritakan pengalaman masa laluku kepada mereka, akhirnya mereka mengerti. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin pergi, cobalah. Tapi berhati-hatilah. Jika ada yang salah, segera pulang. Mendengarkan nasihat ayahku, aku memesan tiket penerbangan ke Indonesia. Saat memesan tiket dan berkemas,
Aku hampir tidak percaya. Apakah aku benar-benar akan pergi ke Indonesia? Aku terus berpikir sambil mengemasi barang-barangku. Apakah aku benar-benar akan menemukan takdirku di Indonesia? Atau ini akan menjadi kegagalan lainnya? Malam sebelum keberangkatanku, Sofia berkata, "Irina, jangan berharap terlalu banyak dan jangan terlalu khawatir. Anggap saja ini sebagai pengalaman baru. Sekalipun kamu tidak menemukan teman kencan, setidaknya kamu belajar bahasa Indonesia dan merasakan budaya baru, kan?" Dorongan dari temanku sedikit meringankan bebanku. Aku tak akan pernah lupa perasaanku saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Bandara itu bersih, megah, dan modern. Berbeda dengan bandara di Rusia, orang-orang di sini benar-benar sangat ramah. Ketika aku bertanya, meskipun aku orang asing, mereka berusaha keras untuk menjelaskannya kepadaku. Kesan pertamaku tentang Indonesia sangat luar biasa. Saat aku bepergian dari bandara ke apartemenku menggunakan taksi dan kemudian mencoba angkot, aku merasa takjub. Lalu lintasnya memang padat dan terkadang sedikit kacau, tetapi jalanan penuh dengan warna dan kehidupan. Orang-orang saling membantu. Dan aku melihat banyak senyuman serta semangat gotong royong. Meskipun aku berpikir sistem kereta bawah tanah di Rusia juga bagus, sistem komuter seperti MRT dan Transjakarta memberikan tingkat pengalaman yang baru. Orang-orang rela memberikan tempat duduk dan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, yang sungguh sangat menyentuh. Hari-hari pertama cukup sulit. Aku tidak tahu bahasa Indonesia sama sekali, dan komunikasi dasar pun terasa berat. Aku juga belum terbiasa dengan makanannya. Tapi yang menakjubkan, ketika orang-orang tahu aku orang asing, mereka menjadi lebih ramah. Pernah suatu kali aku membeli sesuatu di sebuah warung kecil, dan aku tidak tahu bagaimana menyebutkan barang yang kuinginkan dalam bahasa Indonesia. Saat aku merasa kebingungan, seorang ibu tua di belakangku membantuku. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Indonesia yang tidak ku mengerti, lalu menggunakan tangannya untuk menjelaskan kepadaku. Dia bahkan memberitahu penjual warung bahwa aku orang asing dan memintanya untuk berbicara pelan-pelan. Aku juga tidak akan melupakan hari pertama kelasku di pusat bahasa, BIPA. Aku bertemu dengan siswa dari berbagai negara, Jepang, Vietnam, Thailand, dan bahkan AS, Jerman, serta Prancis. Banyak juga siswa dari Rusia dan Eropa Timur. Di sanalah aku bertemu Anna, yang juga dari Rusia, dan Natalia, yang berasal dari Ukraina. Anna, 24 tahun, lebih tua setahun dariku, dan berasal dari Moskow. Ia belajar teknik komputer. Natalia, seumuranku, berasal dari Kiev. Meskipun dari Ukraina, dia sangat fasih berbahasa Rusia. Kami bertiga dengan cepat menjadi teman dekat. Saat kami makan siang bersama, kami membicarakan alasan mengapa kami datang ke Indonesia. Yang mengejutkan, kisah kami sama. Anna juga telah melalui beberapa kencan yang gagal di agen perjodohan di Rusia. Natalia pun benar-benar kehilangan harapan pada pria Ukraina dan sedang mencari suami orang asing. Ternyata, kalian juga punya pengalaman yang sama. Kupikir hanya aku, kataku. Aku bernapas lega mendengar cerita mereka, dan harapanku terhadap Indonesia semakin meningkat. Dengan tujuan yang sama, kami bertiga memutuskan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Kelas bahasa Indonesia ternyata lebih sulit dari yang kuduga, tetapi sangat menyenangkan. Para guru sangat antusias dalam mengajar dan mereka banyak berbagi tentang budaya Indonesia. Terutama saat kami mendengar tentang betapa tingginya pria Indonesia menghargai keluarga dan kesopanan mereka. Perbedaannya sangat mencolok dengan pria Rusia. Mereka sangat berorientasi pada keluarga dan sangat perhatian pada istri atau pacar mereka. Begitu kata guru kami. Sepulang sekolah, kami bertiga sering mencoba makanan Indonesia bersama-sama. Awalnya kami kesulitan dengan rasanya yang kaya rempah, namun perlahan kami terbiasa dan bahkan ketagihan. Rendang, sate ayam, dan terutama nasi goreng benar-benar lezat. Budaya jajanan pinggir jalan seperti martabak dan gorengan adalah hal baru bagi kami. Setelah hampir sebulan, aku sudah menguasai sapaan dasar dan percakapan sederhana. Aku memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang Indonesia. Aku mencoba berbicara bahasa Indonesia saat memesan kopi di kafe atau menanyakan arah. Respons orang Indonesia sangat mengejutkan. Meskipun aku tidak fasih, mereka mendengarkan dengan sabar dan mencoba memahamiku. Ketika mereka tahu aku orang asing, mereka berbicara lebih lambat
dan terkadang menjelaskan dalam bahasa Inggris atau menggunakan bahasa tubuh. Aku ingat pernah tersesat dan ingin menanyakan arah dalam bahasa Indonesia, tetapi aku terlalu gugup dan tidak bisa mengatakannya. Seorang pemuda di sebelahku yang tampak seperti mahasiswa membantuku. Dia bertanya dalam bahasa Inggris kemana aku akan pergi dan bahkan menggambar peta untuk menjelaskannya. "Apakah ini pertama kalinya kamu di Indonesia?" "Bahasa Indonesianya sudah bagus kok," pujinya. Dorongannya memberiku kepercayaan diri. Dia bahkan mengatakan bahwa jika aku memiliki masalah hidup di Indonesia, aku bisa bertanya kepadanya kapan saja, dan dia meninggalkan informasi kontaknya. Meski aku tidak pernah menghubunginya, aku sangat berterima kasih atas kebaikannya. Setelah semua ini, kesanku tentang Indonesia semakin baik. Orang-orangnya sangat sopan, empatik, dan perhatian. Aku tidak pernah merasakan prasangka atau diskriminasi sebagai orang asing. Setelah hampir 3 bulan belajar bahasa Indonesia, aku sudah bisa melakukan percakapan sehari-hari. Para guru di pusat bahasa sangat baik dan banyak mengajarkan tentang budaya Indonesia. Terutama saat aku belajar tentang budaya kekeluargaan dan etika berpacaran di Indonesia. Aku merasa ini benar-benar berbeda dengan Rusia. Guru kami mengatakan, pria Indonesia sangat menghargai pacar atau istri mereka. Saat berpacaran, mereka memprioritaskan wanita, dan setelah menikah, mereka bekerja keras untuk keluarga. Setiap kali aku mendengar ini, aku membandingkannya dengan pria yang kutemui di Rusia. Anna dan Natalia memiliki pemikiran serupa. "Apa benar ada pria seperti itu? Kedengarannya seperti dongeng," kata Natalia bercanda. Anna pun menimpali, "Iya, ceritanya terlalu sempurna. Kita tidak tahu mana yang benar." Namun keraguan kami perlahan memudar karena pria-pria Indonesia yang kami lihat sehari-hari. Mereka yang memberikan kursi di Transjakarta, yang membantu mengangkat barang bawaan yang berat, dan yang dengan serius membimbing kami saat menanyakan arah. Rasanya benar-benar berbeda. Aku ingat suatu hari hujan turun sangat deras, dan kami bertiga keluar dari pusat bahasa tanpa membawa payung. Saat kami berlari menuju halte bus, seorang pria mendekat dan meminjamkan payungnya kepada kami. "Kalian mahasiswa kan? Pakai saja ini. Saya akan naik taksi," katanya. Kami berterima kasih dan ingin mengembalikan payungnya atau meminta kontaknya. Tetapi dia berkata, "Tidak apa-apa, lain kali, bantu saja orang lain." Lalu dia pergi. Aku benar-benar tersentuh. Hal itu mungkin saja terjadi di Rusia, tetapi di Indonesia, rasanya hal-hal baik seperti ini jauh lebih sering terjadi. Suatu hari, anak teman kelasku datang dengan tawaran yang menarik. "Irina, teman Indonesiaku, ingin memperkenalkan seseorang padaku. Dia pria Indonesia yang pernah bekerja di kedutaan besar Rusia. Apakah kamu ingin bertemu dengannya?" Akhirnya, inilah kesempatannya. Walau sedikit gugup, ini adalah salah satu tujuanku datang ke Indonesia. Teman Anna adalah seorang guru muda di pusat bahasa kami. Pacarnya memiliki teman yang pernah bekerja di Rusia. Dia sangat baik dan juga mengerti budaya Rusia. Sebelum kencan, aku, Anna, dan Natalia mengadakan sesi strategi. Apa yang harus dikenakan? Bagaimana kami harus bersikap? Kesan pertama itu penting. Kami bertiga membantu memilih pakaian dan memikirkan topik pembicaraan. Jangan terlalu gugup. "Bersikaplah alami," saran Anna. "Dia bisa bahasa Rusia, jadi komunikasinya akan mudah." "Ini kesempatan yang bagus," Natalia memberiku semangat. Tempat kencannya adalah sebuah kedai kopi modern di kawasan elit SCBD, Jakarta. Aku tiba lebih awal dan menunggu. 2 pria Indonesia masuk, yang satu tinggi dan berpakaian sangat rapi, yang satu lagi berpakaian kasual dan santai. Pria yang berpakaian rapi diperkenalkan kepadaku sebagai Bagas, seseorang yang memiliki pengalaman bekerja di KBRI Rusia. Dia sangat fasih berbahasa Rusia dan tahu banyak tentang budaya negaraku. Aku terkejut ketika dia mengetahui detail tempat-tempat wisata di kota asalku, Saint Petersburg. Saint Petersburg benar-benar indah. Museum Hermitage sangat menakjubkan tak peduli berapa kali aku mengunjunginya. Pemandangan malam di Sungai Neva sungguh luar biasa, kata Bagas. Bahasa Rusianya yang fasih dan pengalamannya yang luas sangat memikat. Pria yang bersamanya diperkenalkan sebagai Bima, seorang pekerja kantoran sederhana yang bekerja di perusahaan IT.
Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai teman Bagas. Percakapan lebih banyak didominasi oleh Bagas. Bima hanya mendengarkan dengan tenang. "Berapa lama kamu berencana tinggal di Indonesia, Nona Irina?" tanya Bagas. Aku menjawab bahwa kursusku berlangsung selama 1 tahun, tetapi bisa diperpanjang. "Jika kamu butuh bantuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Indonesia, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Kalau kamu rindu makanan Rusia, aku bisa membawamu ke restoran Rusia di sini." Bagas benar-benar sempurna. Fasih berbahasa Rusia, sopan, berpendidikan, dan sangat gentleman. Dia membukakan pintu untukku. Dia yang berinisiatif membayar, dan dia berjalan di sampingku dengan penuh perhatian. Tetapi anehnya, tidak ada percikan yang kurasakan di hatiku. Sebaliknya, aku merasakan sedikit tekanan. Sebaliknya, Bima yang pendiam sesekali melontarkan lelucon, dan usahanya yang tulus dan alami untuk memahamiku saat aku membuat kesalahan dalam bahasa Indonesia terus menarik perhatianku. Bagas ingin terus berbicara dalam bahasa Rusia, tetapi Bima ingin mendengarkanku berbicara dalam bahasa Indonesiaku yang masih terbata-bata. "Apa makanan Indonesia favoritmu?" Sebuah pertanyaan sederhana dari Bima. Tetapi pada saat itu, aku merasakan kenyamanan di hatiku. Bahasa Indonesianya yang diucapkan perlahan terasa lebih hangat daripada bahasa Rusia Bagas yang sempurna. Setelah pertemuan pertama di kedai kopi itu selesai dan aku pulang, aku terus memikirkan momen tersebut, bukan Bagas yang ada di pikiranku. Aneh, justru Bima yang memenuhi benakku. Kurasa itu karena kealamian dan ketulusan yang kurasakan dari Bima. Aku membagikan kesanku tentang kencan pertama itu kepada Anna dan Natalia. "Bagaimana menurutmu? Apa pria yang bisa bahasa Rusia itu bagus?" tanya Natalia dengan harapan di matanya. Bagas adalah pria yang sangat baik. Tapi entah kenapa, hatiku tidak berdebar, jawabku. "Lalu bagaimana dengan yang satunya?" tanya Anna dengan alis terangkat. Sejujurnya, temannya itu yang lebih melekat di pikiranku. Meskipun pendiam, aku merasakan ketulusannya. Kedua temanku terkejut mendengar jawabanku. "Irina, mungkin kamu tipe wanita yang lebih menyukai pria sederhana daripada pria yang terlalu sempurna." Analisis Natalia membuatku mengangguk. Sepertinya memang begitu. Terlalu sempurna justru membuatku merasa tertekan, dan aku tidak merasakan ketulusan. Beberapa hari kemudian, Bagas menghubungiku dan mengajak bertemu lagi. Aku setuju, tetapi sejujurnya, aku lebih ingin melihat Bima. Aneh, bukan? Bagas adalah pria yang seharusnya kutemui. Namun, hatiku terus tertuju pada pria lain. Pertemuan kedua, kami bertiga pergi bersama lagi. Kami pergi ke kawasan Pantai Ancol. Cuacanya sangat cerah. Kami banyak mengobrol sambil melihat pemandangan laut Jakarta yang indah. Bagas masih sangat perhatian padaku. Dia terus menceritakan kenangannya di Rusia. Aku ingat di Saint Petersburg, aku pergi ke banyak sauna Rusia bersama teman-teman Rusiaku. Itu pengalaman yang benar-benar luar biasa, kata Bagas. Cerita Bagas memang menarik. Namun aku tidak mengerti mengapa mataku terus tertuju pada Bima. Bima masih pendiam, tetapi setiap kali aku kesulitan mengekspresikan diriku dalam bahasa Indonesia, dia membantuku di waktu yang tepat. Bagaimana cara mengatakan ini dalam bahasa Indonesia? Saat aku kebingungan, Bima akan bertanya, "Maksudmu seperti ini?" Lalu dia akan menjelaskannya dengan kata-kata sederhana. Dia sangat hebat. Saat matahari mulai terbenam, kami bertiga berjalan di tepi pantai. Bagas bertanya, "Dibandingkan dengan Sungai Neva, apa pendapatmu tentang Pantai Ancol? Ada banyak getaran kehidupan di sini." Saat itulah, Bima dengan tenang berkata kepadaku, "Matahari terbenam di sini benar-benar sangat indah, bukan? Ini adalah waktu favoritku hari ini." Meskipun itu hanya kata-kata sederhana, pada saat itu ada sesuatu yang menggerakkan hatiku. Ekspresi perasaan Bima yang sederhana tersampaikan dengan jauh lebih tulus daripada penjelasan sistematis Bagas. Benar-benar sangat indah. Kami tidak memiliki pemandangan seperti ini di Rusia, jawabku sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang menggunakan MRT, Bagas berkata, "Nona Irina, aku sangat senang hari ini. Bisakah kita berkencan berdua saja lain kali? Aku ingin berbicara lebih dalam. Aku tahu ini akan terjadi,
Namun ketika aku mendengar kata-kata itu, perasaanku menjadi rumit. Walaupun aku menjawab, ya, di satu sisi hatiku merasa sayang jika aku tidak bisa melihat Bima lagi. Di saat yang sama, aku merasa bersalah pada Bagas karena memiliki perasaan seperti ini. Padahal dia sangat baik. Malam itu, aku banyak berpikir di tempat tidur. Apa tujuanku datang ke Indonesia? Jika tujuannya untuk menemukan pria yang benar-benar baik, bukankah kondisi Bagas jauh lebih baik? Fasih berbahasa Rusia, punya pengalaman di luar negeri, dan pekerjaannya stabil. Namun hatiku terus tertuju pada Bima. Senyumnya yang sederhana, caranya yang sedikit canggung, namun penuh perhatian untuk menjagaku terus muncul di benakku. Terutama saat aku membuat kesalahan dalam bahasa Indonesia. Dia tidak pernah mengejek atau langsung mengoreksi dengan kasar, melainkan secara alami berusaha memahami maksudku. Itu benar-benar menyentuh. Ketika aku menceritakan masalahku kepada Anna, dia berkata, "Irina, hati tidak bergerak berdasarkan syarat atau kondisi. Yang lebih penting adalah siapa yang membuatmu tertarik, kan? Tapi kita tidak tahu apakah temannya itu juga tertarik padamu." Dia benar. Bima tidak pernah menunjukkan ketertarikan khusus padaku selain bersikap sopan sebagai teman dari temannya. Pikiranku menjadi semakin rumit. Apakah benar menukar Bagas yang sudah pasti demi Bima yang masih serba tidak pasti? Kencan solo pertamaku dengan Bagas berlangsung di Kota Tua Jakarta. Dia benar-benar merencanakannya dengan hati-hati, memesan meja di restoran bersejarah yang lezat dan memperkenalkanku pada toko kosmetik serta pusat perbelanjaan yang menurutnya akan kusukai. Dari sudut pandang orang lain, ini adalah kencan yang sempurna. Saat kami makan hidangan bebek goreng yang lezat di restoran, dia menceritakan banyak hal tentang Rusia. Katedral Santo Basil di Lapangan Merah Moskow benar-benar menakjubkan, dan aku juga bisa merasakan hati yang hangat dari orang-orang Rusia. Itu adalah cerita yang sangat hidup, yang dengan tepat mengungkapkan perasaanku terhadap kampung halamanku. Tapi anehnya, aku tidak bahagia. Bagas adalah pria yang sangat baik, sopan, berpendidikan, dan sangat peduli. Dia membukakan pintu untukku. Dia membayar semuanya, dan dia dengan hati-hati menjagaku di jalan agar aku tidak tersandung. Tapi mengapa hatiku tidak tergerak? Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, aku semakin merasa tertekan. Perhatiannya yang berlebihan terkadang terasa terlalu penuh perhitungan. Seolah dia sudah tahu segalanya, dan itu membuatku tidak nyaman. "Apa pekerjaanmu di Rusia, Nona Irina?" Saat menjawab pertanyaan Bagas, Bimalah yang terus kuingat. Bagaimana dia akan bertanya? Mungkin dia akan bertanya dengan cara yang lebih alami dan nyaman. Bahkan saat berbelanja, Bagas juga seolah tahu apa yang kuinginkan. "Kamu suka warna ini, kan? Kebanyakan wanita Rusia lebih suka warna ini." Meskipun dia tidak salah, aku merasa dia tidak melihatku sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari kategori wanita Rusia. Dalam perjalanan pulang setelah kencan, aku memikirkan banyak hal. Apakah aku terlalu egois? Aku memikirkan Bima, yang bahkan belum terlalu kukenal. Sementara di sini ada Bagas yang begitu baik. Terlebih lagi, Bima tidak pernah menunjukkan ketertarikan khusus padaku. Tetapi beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah kelas bahasa selesai, Bima sedang menunggu di depan pusat bahasa. Aku benar-benar terkejut. Kukira aku sedang bermimpi. Aku menggosok mataku dan melihat lagi. "Itu benar-benar Bima. Kenapa kamu ada di sini?" tanyaku kaget. Aku bertanya pada Mas Bagas di mana pusat bahasa Nona Irina. Katanya sambil tersenyum sedikit canggung. "Apakah kamu punya waktu untuk berbicara sebentar?" Aku merasakan suasana serius dalam suara Bima. Kami duduk di kedai kopi terdekat. Dia memulai dengan sapaan ringan, bertanya tentang cuaca dan kehidupanku di Indonesia. Perlahan-lahan, wajahnya menjadi serius. "Sejujurnya, ada yang ingin kukatakan padamu," kata Bima. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Aku tahu kamu sedang berkencan dengan Mas Bagas. Dan aku tahu dia serius." Ada keheningan sejenak. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Mungkin aku sudah menebak apa yang akan dikatakan Bima. Tapi, aku juga memiliki ketertarikan pada Nona Irina. Meskipun aku sudah menduganya, aku tetap terkejut. Jantungku mulai berdetak sangat cepat. Kukira ini hanya ilusiku.
Tapi ternyata Bima juga memikirkanku. Awalnya, aku hanya menganggapmu sebagai teman dari temanku. Tapi saat kita menghabiskan waktu bersama, aku merasakan ketulusan Nona Irina. Meskipun kamu belum fasih berbahasa Indonesia, kamu benar-benar berusaha keras untuk berkomunikasi. Dan usahamu untuk memahami budaya kami benar-benar menyentuh hatiku. Saat mendengarkan perkataan Bima, namun karena hubunganku dengan Bagas, aku benar-benar khawatir. Aku tidak tahu apakah benar memiliki perasaan seperti ini padamu. Mengingat aku tahu betapa seriusnya Mas Bagas pada Nona Irina, kekhawatiran Bima yang tulus tersampaikan kepadaku. Pada saat itu, aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Sejujurnya, Bima yang juga ada di pikiranku. Bagas memang pria yang sangat baik dan kondisinya sempurna. Tetapi hatiku ada pada Bima. Pada saat itu, aku melihat wajah Bima berseri-seri. Benarkah? Ternyata bukan hanya aku yang berpikir begitu. Bima mendesah lega dan melanjutkan. Kalau begitu, kita harus jujur kepada Mas Bagas. Tidak benar jika kita bertemu secara diam-diam. Mengatakan kebenaran kepada Bagas sungguh sangat sulit. Aku dan Bima memutuskan untuk berbicara dan menjelaskan situasinya kepada Bagas. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan, Bima berkata, "Aku merasa bersalah pada Mas Bagas, tapi lebih baik kita jujur. Dia akan lebih terluka jika mengetahuinya nanti." Ketika kami melihat Bagas di kedai kopi, dia menyapa kami dengan riang seperti biasa. "Nona Irina, Bima, kenapa kalian berdua bersama?" Saat itulah, Bima menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Mas, sejujurnya, ada yang ingin aku dan Nona Irina katakan padamu." Bagas merasakan ekspresi serius Bima dan wajahnya menegang. Kemudian dia mendengarkan cerita kami sampai akhir. Awalnya dia terkejut dan kemudian dia terdiam. Keheningan itu terasa sangat lama. Aku khawatir Bagas akan marah padaku atau kecewa pada Bima. Namun reaksi Bagas berbeda dari yang kuduga. Sejujurnya, aku sudah curiga. Nona Irina tampak lebih tertarik pada Bima daripada padaku. Aku terkejut mendengar perkataan Bagas. Apakah aku terlalu terlihat jelas? Dan sejujurnya, perasaanku pada Nona Irina bukanlah cinta sejati. Itu lebih seperti ketertarikan karena kenanganku di Rusia. Aku memang menganggapmu baik, tapi itu bukan perasaan yang benar-benar datang dari hati. Pengakuan jujur Bagas membuat perasaanku jauh lebih lega. Sebaliknya, aku merasa lebih lega saat melihat Bima begitu tulus pada Nona Irina. Aku sempat khawatir apakah aku bisa membuatmu bahagia. Tapi jika Bima yang bersamamu, aku yakin dia akan sangat baik padamu. Karena kebesaran hati Bagas, aku dan Bima secara alami mulai berkencan. Mari kita tetap menjadi teman baik. Dan Bima, jaga Nona Irina baik-baik, kata Bagas. Dan ia bahkan memberikan restunya. Pada saat itu, aku benar-benar bersyukur dan kagum akan kedewasaan pria Indonesia. Kencan resmi pertama kami benar-benar istimewa. Kami tidak pergi ke tempat yang mewah. Kami hanya berjalan-jalan di taman, tetapi aku benar-benar sangat bahagia. Bima tertawa saat mendengarkan bahasa Indonesiaku yang masih kaku, dan dia berbicara perlahan dengan cara yang mudah dimengerti. Bagaimana kehidupanmu di Indonesia, Nona Irina? Apakah ada bagian yang sulit? Dalam pertanyaan Bima, aku merasakan perhatian dan kepedulian yang tulus. Jika pertanyaan Bagas bersifat formal, pertanyaan Bima memiliki ketulusan karena ia benar-benar ingin mengetahui perasaanku. Terkadang aku merasa kesepian dan rindu keluargaku. Sulit juga saat aku tidak bisa memahami bahasa Indonesia. Aku mengangguk dan menjawab dengan jujur. Di saat-saat seperti itu, hubungi saja aku kapan saja. Aku akan membantumu sebisa mungkin. Dan Bima benar-benar menepati janjinya. Dia membantuku hingga larut malam ketika aku kesulitan dengan pekerjaan rumah bahasa Indonesiaku. Ketika aku merasa sedih, dia meluangkan waktu untuk menemaniku meskipun dia sibuk dengan pekerjaannya. Aku ingat saat aku jatuh sakit, betapa sulitnya sendirian saat sakit di negeri orang. Saat itulah dia dengan inisiatif datang membawakanku bubur ayam. Saat orang Indonesia sakit, kami makan bubur. Ini mudah dicerna dan baik untuk tubuh. Sambil memakan bubur ayam yang dibawakan Bima, aku benar-benar tersentuh. Rasanya lezat, tapi yang terpenting adalah perhatiannya. Aku sangat berterima kasih. Kalau di Rusia,
Saat kami sakit, kami makan sup borscht dan minum teh hangat. Bubur Indonesia ini benar-benar unik dan enak. Ini pertama kalinya aku memasaknya sendiri. Aku tidak tahu apakah rasanya enak, tanya Bima dengan nada khawatir. Aku menjawab, benar-benar sangat enak. Terima kasih, aku merasa sangat bahagia. Selama kami menghabiskan waktu bersama, aku juga banyak belajar tentang budaya Indonesia. Bima benar-benar menjelaskan dengan rinci tentang tradisi dan budaya modern Indonesia. Tidak hanya menjelaskan, dia membantuku untuk mengalaminya secara langsung. Kami pergi ke pasar tradisional bersama-sama. Budaya pasar tradisional di Indonesia sungguh menyenangkan. Ibu, ini harganya berapa? Saat aku melihat Bima menawar di pasar, aku bisa merasakan keramahan orang Indonesia. Ketika ibu penjual tahu aku orang asing, dia menjadi lebih ramah. Dari Rusia? Wah, kamu cantik sekali. Mau kuperkenalkan dengan anak lakiku? Canda ibu penjual itu. Bima membalas candaan ibu itu. Dia sudah punya pacar, Bu. Ibu penjual itu semakin senang. Syukurlah, pria-pria di negara kita ini memang baik-baik. Momen-momen itu sangat berharga. Aku secara langsung merasakan kehangatan orang Indonesia yang menjadi semakin istimewa karena aku bersama Bima. Upaya Bima untuk belajar bahasa Rusia juga sangat menggemaskan. Meskipun pengucapannya kaku, dia terus berlatih dan mencoba menyapaku dengan bahasa Rusia sederhana. Privet, halo, Kak Dela, apa kabar? Setiap kali dia mengatakan ini, aku tidak bisa menahan tawa karena dia sangat imut. Apakah pengucapanku benar? Tanya Bima cemas. Aku menjawab, sempurna. Meskipun sedikit kaku, hatinya yang antusias sangatlah manis. Ketika aku dan Bima telah berpacaran selama sekitar 3 bulan, sebuah perubahan menakjubkan mulai terjadi. Bahkan teman-teman Rusia yang belajar bersamaku di pusat bahasa menyadari perubahanku. Irina, kamu terlihat sangat bahagia akhir-akhir ini. Wajahmu berseri-seri. Pasti ada sesuatu yang bagus terjadi kan? Tebak Anna. Aku menceritakan kisahku dengan Bima secara rinci. Kisah menakjubkan di mana pria yang diperkenalkan kepadaku bukan menjadi pacarku, melainkan temannya. Tidak hanya Anna, sahabatku dari Ukraina, Natalia, juga sangat tertarik dengan ceritaku. Itu benar-benar luar biasa. Kamu menolak pria yang sempurna dan memilih pria yang benar-benar kamu inginkan, ya? Tanya Natalia. Aku menjawab pertanyaan Natalia dengan bangga. Iya. Awalnya aku ingin mencari pria dengan kondisi mapan dan sempurna. Tapi yang benar-benar penting bukanlah kondisi-kondisi itu, melainkan hati dan ketulusan untuk saling memahami serta merawat satu sama lain. Mendengar kata-kataku, kedua sahabatku merasa iri. Apakah kita juga bisa menemukan pria seperti itu? Desah Anna. Saat itulah sebuah ide cemerlang terlintas di benakku. Bima memiliki banyak teman pria yang baik. Apakah kalian ingin aku meminta Bima mengenalkan temannya? Tanyaku. Ketika aku memberitahu Bima, dia dengan sangat senang hati membantu. Ada banyak pria baik di kelompok pertemananku. Jika Nona Anna dan Nona Natalia mau, aku bisa memperkenalkan mereka kapan saja. Tapi, mari kita jangan memaksa. Akan lebih baik jika pertemuannya mengalir alami. Jadi, kami merencanakan kencan ganda, double date. Yang pertama adalah Anna dan teman kuliah Bima, Mas Joko. Joko, menurut Bima, adalah pengembang sistem di perusahaan IT. Dia tipe pria yang pendiam dan serius. Joko sangat bisa diandalkan dan merupakan teman yang tulus. Dia juga pekerja keras. Anna memiliki kepribadian yang stabil dan introvert. Jadi aku merasa mereka akan cocok. Ternyata benar. Mereka memiliki chemistry yang baik sejak pertemuan pertama. Joko tertarik dengan teknologi IT Rusia dan sangat penasaran dengan lingkungan pengembangan perangkat lunak di Rusia. Aku belajar teknik komputer di Rusia. Pendidikan di Rusia benar-benar sistematis dan fondasi matematikanya sangat kuat. Jelas Anna. Joko sangat tertarik dengan penjelasan Anna. Indonesia juga merupakan negara IT yang berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan seperti Telkom dan Gojek memiliki standar kelas dunia. Anna pun memuji kemajuan teknologi IT di Indonesia. Kamu benar, tetapi aku juga mendengar bahwa tingkat sains dasar di Rusia sangat tinggi. Sambil melihat keduanya mengobrol santai tentang teknologi, aku merasa mereka sangat cocok. Rasa saling menghormati di bidang profesional masing-masing dan keinginan untuk belajar dari satu sama lain sungguh indah dipandang.
Beberapa hari kemudian, kami memperkenalkan Natalia. Rekan kencannya adalah Junior Bima di kantor Mas Gilang. Gilang berkebalikan dengan Joko. Dia memiliki kepribadian yang ceria dan lucu. Bima bilang Gilang bekerja di departemen pemasaran. Dia sangat pandai berbicara dan menyenangkan. Natalia juga ceria dan ekstrovert, sehingga mereka dengan cepat menjadi nyaman satu sama lain. Gilang memperkenalkan budaya kaum muda di Indonesia kepada Natalia. Apakah kamu pernah pergi ke kondangan? Pesta pernikahan di Indonesia itu sangat meriah, dan kita harus mencoba pergi ke tempat karaoke, KTV. Natalia benar-benar menyukai ide kencan yang penuh aktivitas ini. Kami tidak punya banyak budaya seperti itu di Rusia. Apakah di sini ada banyak tempat KTV semacam itu? Tanya Natalia. Gilang menawarkan. Kalau begitu, mari kita pergi ke KTV sekarang. Natalia sangat gembira. Yang menakjubkan, semua hubungan ini tidak terjadi melalui agen perjodohan atau aplikasi kencan, melainkan terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Kami bertiga telah melalui puluhan kencan yang diatur di Rusia, tetapi tidak menemukan hubungan yang baik. Namun di Indonesia, kami secara alami menemukan orang-orang hebat. Yang paling menyentuh adalah ketulusan pria Indonesia. Bima, Joko, dan Gilang memiliki kepribadian yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, upaya keras mereka demi kami. Bima berusaha belajar bahasa Rusia. Joko tertarik dengan budaya teknologi Rusia, dan Gilang dengan antusias membimbing Natalia untuk menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia. Perhatian semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah kualami di Rusia. Sebagian besar pria Rusia berpusat pada diri sendiri dan mengharapkan pacar mereka mengikuti kemauan mereka. Jarang sekali mereka mau belajar sesuatu demi pasangan atau berkorban untuk pasangan mereka. Namun pria Indonesia berbeda. Nona Irina, ajari aku cara membuat makanan tradisional Rusia. Aku ingin mencobanya, kata Bima. Setiap kali mendengar kata-kata seperti itu dari Bima, aku benar-benar tersentuh. Aku berterima kasih atas upayanya untuk menghormati dan memahami budayaku. Joko juga merekomendasikan buku-buku tentang desain urban dan sejarah kepada Anna, karena dia ingin mempelajari cara berpikir orang Rusia. Sementara Gilang, dia meriset tentang tarian tradisional Ukraina demi Natalia. Sambil memperhatikan semua ini, pandangan kami terhadap Indonesia dan pria Indonesia berubah total. Ini bukan sekadar negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, melainkan tempat di mana rasa peduli dan saling menghormati antar manusia sangat hidup. Seiring berjalannya waktu, kami bertiga menjalin hubungan kencan yang serius. Hal yang menakjubkan adalah kabar baik datang silih berganti. Anna adalah yang pertama menerima lamaran pernikahan dari Joko. Mereka baru berkencan selama 6 bulan, tetapi keduanya sangat yakin. Irina, aku benar-benar bahagia. Aku merasakan bahwa Mas Joko tulus kepadaku, dan aku yakin kami dapat membangun masa depan yang indah bersama, kata Anna sambil meneteskan air mata. Aku juga ikut menangis. Lamaran Joko sangat romantis. Saat mereka berjalan-jalan di kawasan kota tua Jakarta, dia tiba-tiba berlutut dan bertanya, Anna, maukah kamu memulai kehidupan baru bersamaku di sini, di Indonesia? Dia bahkan mengatakannya dalam bahasa Rusia, Ya tebia, liu-bliu, aku mencintaimu. Tahukah kamu bahwa Mas Joko berusaha keras belajar bahasa Rusia? Aku mendengarnya berlatih pelafalannya. Dia benar-benar berusaha keras, kata Anna. Dari kata-kata Anna, aku bisa merasakan ketulusan Joko. Yang kedua adalah Natalia dan Gilang. Mereka juga mengumumkan pertunangan. Cara pasangan ini bertunangan sedikit berbeda. Gilang rela terbang jauh ke Ukraina untuk secara resmi menyapa orang tua Natalia. Mas Gilang datang ke Kiev dan menyapa orang tuaku. Dia bahkan belajar bahasa Ukraina untuk menyapa mereka. Ayahku benar-benar tersentuh, kata Natalia dengan bangga. Dan dia bahkan memakai pakaian tradisional kami. Mau lihat fotonya? Dalam foto yang ditunjukkan Natalia, Gilang tersenyum canggung sambil mengenakan visayfanka, pakaian tradisional Ukraina. Dia terlihat sangat lucu. Melihat semua situasi ini, aku benar-benar merasa takjub. Tidak pernah terbayangkan dalam mimpiku bahwa kami bertiga akan menemukan hubungan yang begitu indah di Indonesia. Terutama masalah pernikahan yang begitu sulit di Rusia, secara alami terselesaikan di sini.
Tapi yang lebih menakjubkan lagi masih akan terjadi. Kisah kami mulai menjadi perbincangan di antara teman-teman Indonesia kami. Rekan-rekan kerja Bima mendengar kisah kami dan berkata, "Kisah ini benar-benar romantis, bikin iri." Di Indonesia saat ini juga terkadang sulit untuk berpacaran. Tidak mudah menemukan pertemuan alami yang berujung pada pernikahan, kata salah satu rekan Bima. Dari perkataan rekannya, aku menyadari bahwa anak muda di Indonesia juga terkadang menghadapi kesulitan dalam mencari jodoh dan pernikahan. Yang lebih mengejutkan, setelah mendengar cerita kami, banyak wanita Rusia yang mulai menunjukkan minat untuk datang ke Indonesia. Ketika Anna menceritakan hal ini kepada teman-temannya di Moskow, reaksi mereka adalah, apakah benar-benar ada pria sebaik itu di Indonesia? Temanku Irina sudah mulai belajar bahasa Indonesia, dan Anya juga sedang berpikir untuk belajar di Indonesia. Mendengar perkataan Anna, aku merasa takjub. Perubahan kecil kami memengaruhi lebih banyak orang. Hal serupa juga terjadi pada Natalia. Dia terus ditanyai oleh teman-temannya di Kiev tentang pria Indonesia. Apakah mereka benar-benar sebaik itu? Bagaimana kalian bertemu? Begitulah pertanyaan mereka. Jadi, kami memutuskan untuk menyiapkan beberapa tips bagi teman-teman kami di Rusia dan Ukraina mengenai cara berinteraksi dengan pria Indonesia. Seperti pola pikir apa yang harus mereka bawa ke Indonesia dan bagaimana memahami budaya Indonesia. Yang paling penting adalah jangan melihat kondisi materi, melainkan cari cinta sejati. Ini yang paling ingin kutekankan. Pria Indonesia bisa melihat ketulusan. Ini tidak akan berhasil jika kamu mendekati mereka dengan penuh perhitungan. Selain itu, kamu harus menghormati dan memahami budaya Indonesia. Jangan hanya memaksakan budayamu sendiri. Harus ada adaptasi dua arah. Anna menambahkan, yang terbaik adalah pertemuan alami. Hubungan yang berasal dari perjumpaan kasual jauh lebih murni daripada kencan yang dipaksakan. Saran Natalia juga sangat tepat. Dengan cara ini, pengalaman kami diteruskan kepada orang lain dan kami merasa ada jembatan koneksi baru yang terbentuk antara Indonesia dan Rusia serta Ukraina. Di sisi lain, hubunganku dengan Bima semakin mendalam setelah melihat teman-teman kami yang memutuskan untuk menikah. Secara alami, kami juga membicarakan masa depan kami. Irina, mari kita serius memikirkan tentang pernikahan. Bagaimana menurutmu pada suatu malam saat kami sedang berjalan-jalan santai di sekitar kawasan Sudirman, Bima mengatakannya dengan hati-hati. Sejujurnya, aku juga memikirkan hal itu. Tapi aku orang Rusia. Dan ada beberapa hal yang masih kukhawatirkan, kataku jujur. Bima menggenggam tanganku erat. Itu bukan masalah. Justru karena kamu berasal dari Rusia, aku merasa ini sangat istimewa. Dan karena kamu, Nona Irina, aku bisa melihat dunia yang lebih luas. Saat rencana pernikahanku dan Bima mulai mengarah ke tahap konkret, banyak hal terjadi secara bersamaan. Pertama, aku mendapat kesempatan untuk bekerja secara formal di Indonesia. Kemampuan bahasa Indonesiaku sudah sangat meningkat, dan karena keuntunganku menguasai bahasa Rusia dan Indonesia, sebuah perusahaan perdagangan multinasional menghubungiku. Nona Irina, kami sedang mencari kepala pengembangan pasar untuk pasar Rusia di perusahaan kami. Anda tahu situasi lokal di Rusia, dan Anda fasih berbahasa Indonesia. Kami pikir Anda sangat cocok. Setelah wawancara, aku merasa ada takdir luar biasa dalam kejadian ini. Aku tidak hanya datang ke Indonesia untuk menikah. Profesionalismeku juga diakui, dan aku mendapat kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat di sini. Bima juga sangat gembira. Aku sangat bangga karena kamu memiliki pekerjaanmu sendiri di Indonesia, Irina. Sekarang kamu benar-benar seperti orang Indonesia. Mendengar Bima, aku merasakan pencapaian yang luar biasa. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah saat kami menunggu untuk menghadiri pernikahan Anna dan Joko, banyak orang Indonesia yang menunjukkan minat pada kisah kami. Terutama para ibu-ibu tante, bibi, yang memuji menantu perempuan dari Eropa Timur. Menantu dari Rusia itu sangat penuh kasih sayang. Banyak gadis muda zaman sekarang yang tidak mau merawat mertuanya, tapi wanita Rusia sangat menghargai keluarga, kata seorang tante. Walaupun pasti ada perbedaan individu, namun upaya kami untuk menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia tampaknya telah menyebar dan dihargai. Pernikahan Anna sangat indah.
Itu adalah upacara unik yang memadukan ritual tradisional Indonesia dengan pemberkatan khas Rusia. Anna mengenakan kebaya yang sangat anggun untuk resepsi tradisionalnya. Ternyata kebaya ini sangat indah. Aku tidak tahu akan secantik ini. Pesonanya sangat berbeda dibandingkan dengan pakaian tradisional Rusia, kata Anna sambil melihat cermin. Kebaya ini dipilihkan langsung oleh ibunya Mas Joko. Dia sangat perhatian, tambah Anna. Persiapan pernikahan Natalia dan Gilang juga sedang berlangsung. Mereka sering bepergian antara Ukraina dan Indonesia untuk menyapa keluarga mereka. Orang tua Mas Gilang bilang mereka akan datang ke Ukraina. Aku benar-benar tersentuh, kata Natalia. Sambil memperhatikan semua ini, aku semakin memikirkan pernikahanku dengan Bima. Dan akhirnya, Bima secara resmi melamarku. Tempatnya adalah di kedai kopi SCBD, tempat kami pertama kali bertemu. Irina, aku ingin mengatakannya di tempat kita pertama kali bertemu, kata Bima yang tampak gugup. Seluruh waktuku bersamamu adalah masa paling membahagiakan dalam hidupku. Karenamu, aku tahu apa itu cinta sejati dan aku menjadi pria yang lebih baik. Bima mengeluarkan cincin dan berkata, Irina, menikahlah denganku. Aku berjanji akan membuatmu bahagia seumur hidupmu. Pada saat itu, aku benar-benar menangis. Momen di mana semua yang kuimpikan saat datang ke Indonesia menjadi kenyataan. Ya, aku mau. Jawabanku disambut tepuk tangan oleh pelanggan lain di kedai kopi itu. Sungguh momen yang sangat mengharukan. Ketika aku menyampaikan kabar pertunanganku kepada orang tuaku di Rusia, awalnya mereka khawatir. Kamu akan menikah di negara yang sangat jauh. Kapan kita akan bertemu? Tanya ibuku sambil menangis. Namun Bima mengirimi mereka sebuah video di mana dia menyapa dalam bahasa Rusia. Privetstvuyu, salam kenal. Ratsna komstvu s vami. Senang berkenalan dengan Anda. Bima berbicara dengan bahasa Rusianya yang kaku namun tulus. Setelah melihat video Bima yang berbicara dengan sangat tulus, orang tuaku benar-benar tersentuh. Kami bisa merasakan bahwa dia sangat mencintai putri kami. Kami juga tahu bahwa Indonesia adalah tempat yang benar-benar baik. Kata ayahku ketika dia memberikan restunya kepada Bima, aku merasa sangat bahagia. Selama persiapan pernikahan, aku menyadari bahwa aku telah berubah sepenuhnya. Saat aku datang ke Indonesia, aku hanya mencari calon suami yang baik. Sekarang, aku adalah seorang wanita yang memiliki karier sendiri di sini. Aku telah menemukan cinta sejati dan sedang membangun keluarga baru. Yang terpenting adalah kami bertiga sebagai sahabat. Dengan cara kami masing-masing telah menemukan kebahagiaan di Indonesia. Anna menemukan pasangan yang stabil dan intelektual. Natalia menemukan pasangan yang ceria dan menyenangkan. Dan aku menemukan pasangan yang tulus serta hangat. Mereka benar-benar berbeda dari pria yang kita temui di Rusia, kata Natalia sambil aku dan Anna mengangguk setuju. Pria Indonesia itu berbeda. Mereka memandang wanita sebagai mitra yang setara. Pengalaman kami telah disebarluaskan, dan pertukaran budaya antara Indonesia dan Rusia, Ukraina menjadi lebih aktif. Kami berperan sebagai jembatan. Hari pernikahan pun akhirnya tiba. Kami memutuskan untuk mengadakan pernikahan tradisional Indonesia dan upacara modern. Orang tua dan teman-temanku terbang dari Rusia. Di pihak Indonesia, keluarga dan teman-teman Bima hadir memenuhi ruangan. Kami bertiga, aku, Anna, dan Natalia, mengenang kembali 1 tahun terakhir. Rasanya seperti mimpi. Siapa yang menyangka kita semua akan sebahagia ini di hari pernikahan, kata Anna, penuh haru. Aku mengikuti 12 kencan buta di Rusia, tetapi tidak menemukan satu pria pun yang baik. Tapi di sini, di Indonesia, kita bertemu secara alami. Natalia juga merasakan ketakjuban yang sama. Yang paling penting adalah kita bertemu dengan pria yang benar-benar mencintai dan menghormati kita. Itu adalah kebahagiaan terbesar. Kata-kataku membuat kami bertiga menitikkan air mata. Di hari pernikahanku, banyak orang yang datang untuk memberi selamat. Orang-orang Indonesia secara khusus memberkati pernikahan beda negara kami yang sangat menyentuh hatiku. Kami sangat bersyukur pria Indonesia memiliki menantu sebaik kalian. Kata-kata dari para tetua ini membuatku menangis. Aku teringat saat aku mengenakan busana adat dan mengikuti prosesi sungkeman, memberikan penghormatan kepada orang tua Bima. Ibu Bima berkata, kamu sudah menjadi anak kami sekarang.
dan beliau menangis. Aku pun ikut menangis. Irina, kamu datang dari jauh. Kamu pasti lelah. Sekarang, kamu adalah keluarga kami. Tenangkan hatimu. Kata-kata hangat dari ibu mertuaku membuatku merasa bahwa Indonesia benar-benar telah menjadi rumah keduaku. Orang tuaku dari Rusia juga sangat tersentuh dengan budaya pernikahan Indonesia. Budaya ini sangat mengutamakan nilai keluarga. Kami yakin kamu berada di negara yang baik. Kami sudah tenang, kata ayahku. Setelah upacara, kami berbulan madu di Bali. Di sana, kami bertemu banyak pasangan beda negara, terutama wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia. Jumlahnya lebih banyak dari dugaanku. Akhir-akhir ini pernikahan internasional seperti ini semakin banyak, terutama dengan wanita dari Eropa Timur, kata staf hotel di Bali. Setelah kembali dari bulan madu, kami memulai kehidupan nyata kami di Indonesia. Pekerjaanku di perusahaan sangat menyenangkan. Aku bertanggung jawab atas bisnis perdagangan dengan perusahaan-perusahaan Rusia. Keterampilan bahasaku dan pemahaman budayaku sangat membantu. Berkat Nona Irina, kontrak dengan perusahaan Rusia berjalan lancar. Tidak ada kesalahpahaman karena kamu bisa menjelaskan perbedaan budayanya. Puji bosku, aku merasakan kebanggaan setiap kali hal ini terjadi. Dan yang terpenting, kehidupanku dengan Bima sangat bahagia. Meskipun kami tumbuh dalam budaya yang berbeda, kami mengakui perbedaan tersebut, saling menghormati, dan membangun budaya keluarga yang baru. Mari kita masak sup bors hari ini, atau kita makan seblak dan masakan Padang yang pedas besok. Pilihan sederhana seperti ini memiliki makna khusus bagi kami. Itu adalah momen di mana budaya Rusia dan Indonesia berpadu secara alami. 1 tahun berlalu, dan kabar menakjubkan pun datang. Setelah kisah kami diperkenalkan di berbagai media di Indonesia, jumlah wanita Eropa Timur yang ingin datang ke Indonesia benar-benar melonjak. Kami dengar ada ratusan wanita Rusia yang mulai belajar bahasa Indonesia setelah mendengar kisah kalian, kata guru kami di BIPA. Yang lebih mengejutkan lagi, kisah sukses seperti kami terus bermunculan. Wanita asing yang belajar di Indonesia menemukan pasangan hidup yang baik dan menikah bahagia semakin banyak. Sekarang, Indonesia juga dipandang di Rusia sebagai negara yang sangat ideal untuk mencari suami, bukan karena hitungan matematis soal harta, melainkan tempat di mana cinta sejati bisa ditemukan, kata seorang staf di Kedutaan Besar Rusia. Kini, ketika aku mengingat semua proses sejak aku tiba di Indonesia, aku merasa ini bukan sekadar kebetulan. Orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda bertemu dan menemukan cinta sejati. Dalam proses itu, kami berperan sebagai jembatan untuk meningkatkan pemahaman dan pertukaran antara kedua negara. Irina, keputusan kita untuk datang ke Indonesia benar-benar tepat, kata Ana saat kami melihat wajah bahagianya bersama anak bayinya. Ya, aku menemukan kehidupanku yang sebenarnya di sini, jawabku. Natalia juga menimpali. Aku memikirkan hal yang sama. Apa yang kutemui di Indonesia bukan hanya suami yang baik, tapi kehidupan baru, impian baru, dan kebahagiaan sejati. Terima kasih, Mas Bima. Dan terima kasih pada keyakinan yang membawaku ke Indonesia, kataku padanya pada suatu malam. Bima menjawab, akulah yang harus berterima kasih. Karenamu, aku tahu apa arti cinta sejati. Sekarang aku bisa yakin, cinta sejati tidak ditemukan dari syarat atau perhitungan, tapi ia datang secara alami ketika dua hati dan ketulusan bertemu. Dan Indonesia adalah negara di mana ketulusan selalu mendapat tempat. Aku ingin mengatakan kepada semua orang yang mendengarkan kisah kami, cinta melampaui batas negara, ketulusan melampaui hambatan bahasa. Dan jika kamu memiliki keberanian untuk mencoba, mungkin ada kebahagiaan tak terduga yang menunggumu. Yang lebih menakjubkan, kisah kami tidak hanya menyebar di Rusia dan Ukraina, tetapi juga ke negara-negara Eropa Timur lainnya. Wanita dari Belarus, Kazakhstan, dan bahkan Polandia mulai tertarik dengan Indonesia. Suatu hari, ada kabar mengejutkan dari guru bahasa kami. Akhir-akhir ini pendaftaran pelajar dari Eropa Timur benar-benar meningkat drastis. Mereka bilang mereka mendengar cerita kalian dan ingin datang ke Indonesia. Mendengar ini, kami bertiga saling bertatapan dan benar-benar terkejut. Keputusan kecil kami membawa perubahan pada begitu banyak orang. Yang lebih bermakna adalah, ini bukan sekadar migrasi pernikahan,
melainkan pernikahan internasional yang didasarkan pada pertukaran budaya nyata dan pemahaman bersama. Pria Indonesia belajar budaya Rusia, dan para istri asing berusaha memahami budaya Indonesia. Bima sudah mulai belajar bahasa Rusia secara rutin, dan dia sudah bisa mengobrol santai dengan teman-teman Rusiaku. Privet, Kak Dela. Halo, apa kabar? Setiap kali dia menyapa dengan bahasa Rusianya yang terbata tapi tulus, teman-temanku selalu tersentuh. Joko bahkan mulai mengerjakan proyek analisis pasar Rusia untuk perusahaannya, dan dia serta Anna banyak melakukan riset bersama. Berkat Anna, reputasi perusahaannya terkait pasar Rusia meningkat tajam. Gilang, di sisi lain, sangat tertarik dengan musik dan seni tradisional Ukraina berkat Natalia, dan dia bahkan berencana menggelar pameran kecil tentang itu di Kiev. Pembelajaran dan pertumbuhan dua arah semacam ini membuat kami merasakan nilai sejati dari pernikahan beda negara. Ini bukan hanya penyatuan dua orang, tetapi fusi dari dua lingkup budaya untuk menciptakan budaya baru. Suatu hari, sebuah program budaya di televisi Indonesia bertanya, apakah kami bersedia diwawancarai? Mereka ingin menampilkan kisah sukses pasangan beda negara. Awalnya kami ragu, tetapi kami pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman. Jadi kami menerimanya. Pada hari syuting, banyak orang datang. Tidak hanya dari Rusia atau Ukraina, tetapi ada juga wanita dari Vietnam, Thailand, Filipina, dan negara lain yang menikah dan menetap dengan pria Indonesia. Kisah kami semua mirip. Kami semua menemukan cinta dan rasa hormat yang sejati di Indonesia. Dari negara manapun kita berasal, keinginan untuk mencari cinta sejati dan dihormati itu sama, kata seorang wanita Vietnam. Sementara kami semua mengangguk setuju. Setelah program itu ditayangkan, respons yang kami terima sungguh luar biasa. Tidak hanya dari wanita asing, tetapi juga dari generasi muda Indonesia. Setelah menonton kisah kalian, pandanganku tentang cinta dan pernikahan berubah. Bukan syarat atau materi yang penting, tetapi ketulusan dan rasa saling menghargai, tulis seorang penonton. Ada juga yang berkomentar, sebagai pria Indonesia, aku benar-benar bangga. Semoga aku bisa setulus para suami di program tersebut. Komentar-komentar seperti ini memberi kami dorongan besar. Kisah kami bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi tampaknya membawa pengaruh positif pada budaya berpacaran dan pernikahan dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Bahkan yang lebih mengejutkan, instansi pemerintah Indonesia mulai menaruh minat pada kami. Kami dihubungi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Ditjen Imigrasi, yang ingin mendengar pendapat kami tentang kebijakan pasangan warga negara asing. Kisah sukses adaptasi kalian sangat penting. Kami ingin mendengar pengalaman nyata kalian dan mengetahui bagian mana dari kebijakan yang perlu ditingkatkan, kata staf imigrasi. Kami memberikan beberapa saran. Diperlukan program pendidikan bahasa Indonesia yang lebih beragam dan profesional. Penting juga ada pendidikan pemahaman budaya bagi keluarga Indonesia mengenai budaya pasangan asing mereka. Pemahaman dua arah akan membangun keluarga harmonis yang nyata. Kami juga menekankan dukungan pekerjaan bagi pasangan asing. Banyak wanita asing profesional sepertiku. Jika mereka didukung untuk memanfaatkan keterampilan mereka, itu juga akan berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Pihak imigrasi sangat menghargai saran kami dan kabarnya, beberapa dari usulan itu mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan. Seiring berjalannya waktu, hidup kami menjadi semakin stabil. Anna dan Joko kini memiliki bayi campuran yang sangat menggemaskan. Bayi itu memiliki mata dalam yang khas Rusia dan senyum hangat khas Indonesia. Anak ini mewarisi budaya dari dua negara sekaligus. Kami akan membesarkannya untuk menjadi warga global, kata Anna sambil memeluk anaknya. Terlihat sangat bahagia. Natalia dan Gilang juga sedang merencanakan kehamilan. Pada saat yang sama, Natalia mulai mengelola saluran YouTube yang memperkenalkan budaya Ukraina dan Indonesia. Responsnya sangat bagus. Banyak orang Indonesia yang penasaran dengan budaya Eropa Timur. Mereka sangat antusias saat Natalia memperkenalkan makanan dan musik tradisionalnya. Aku dan Bima juga sudah mulai merencanakan untuk memiliki anak. Sementara itu, proyek Rusia yang kupegang di kantor berjalan dengan sangat baik. Baru-baru ini aku mendapat tawaran promosi. Nona Irina,
Apakah Anda bersedia menjadi kepala pasar Eropa Timur di perusahaan kami? Keterampilan dan pengalaman Anda sangat berharga, kata manajemen. Mendengar tawaran ini, aku sangat bersyukur. Aku tidak hanya diakui sebagai istri seseorang, tetapi sebagai seorang profesional yang memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia. Ketika aku menceritakan kabar ini kepada Bima sepulang kerja, dia bahkan lebih bahagia dariku. Luar biasa. Aku sudah tahu kamu akan sukses, Irina. Aku sangat bangga padamu. Dukungan Bima adalah kekuatan terbesarku. Dia tidak pernah ingin membatasiku hanya di rumah. Sebaliknya, dia terus mendorongku untuk maju. Mari kita saling mendukung dan mewujudkan impian kita bersama. Kesuksesanmu adalah kebahagiaanku. Mendengar kata-kata Bima, aku kembali menyadari bahwa memilihnya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Kini, setiap kali aku mengingat perjalananku sejak tiba di Indonesia, begitu banyak emosi yang meluap. Aku, yang dulu kehilangan harapan di Rusia, tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga kehidupan dan impian baru di sini. Yang terpenting, pengalaman ini mendewasakanku. Dari seorang gadis yang sekadar mencari calon suami idaman, aku telah tumbuh menjadi wanita yang memahami nilai cinta sejati, menghormati perbedaan budaya, dan berjuang untuk impianku sendiri. Hubunganku dengan Bima juga terus bertumbuh. Kami sudah menikah beberapa tahun, namun setiap hari aku menemukan hal baru dalam dirinya, dan kami terus belajar bersama. Irina, aku belajar kalimat Rusia baru hari ini. Ya desvitelno lublю тебя. Aku benar-benar mencintaimu. Apakah benar? Usaha Bima untuk melafalkan itu tetap saja menggemaskan. Aku juga terus mempelajari bahasa dan budaya dari daerah Bima. Akhir-akhir ini aku mencoba belajar bahasa Jawa. Piye kabare mas? Bagaimana kabarmu mas? Bima tertawa, terbahak-bahak mendengar logat bahasa Jawaku yang masih kaku. Wah, hebat. Bagus sekali. Hubungan yang saling belajar dan menghargai inilah yang menjadi fondasi cinta kami. Ini bukan pengorbanan sepihak, melainkan pertumbuhan dan pengayaan bersama. Baru-baru ini, aku, Anna, dan Natalia memulai proyek yang sangat bermakna. Kami memutuskan untuk membantu wanita asing yang ingin datang ke Indonesia dengan memberikan informasi praktis dan nasihat. Pengalaman kita akan sangat membantu banyak orang. Mereka perlu memiliki harapan yang realistis dan persiapan mental sebelum mereka tiba di sini, saran Anna. Kami bertiga mulai mengelola blog dan media sosial bersama, membagikan berbagai konten bermanfaat seperti tips hidup di Indonesia, cara belajar bahasa Indonesia, metode adaptasi budaya, hingga informasi pekerjaan. Responsnya sangat luar biasa. Pertanyaan dan ucapan terima kasih datang dari berbagai penjuru dunia. Terima kasih atas kisah kalian. Aku mendapat keberanian baru. Aku juga akan bersiap untuk datang ke Indonesia. Berkat saran kalian, aku lebih memahami budaya Indonesia dan sekarang aku merasa jauh lebih siap. Komentar-komentar seperti ini membuat kami merasa bahwa apa yang kami lakukan benar-benar berarti. Yang lebih menggembirakan adalah kabar bahwa beberapa pasangan yang bertemu karena terinspirasi dari aktivitas kami akhirnya juga menikah. Jumlah wanita yang mengikuti jejak kami dan menemukan pasangan baik di Indonesia terus bertambah. Kalian adalah panutan kami. Karena kalian, kami punya keberanian untuk mencoba. Saat seorang wanita asal Polandia mengirimi kami foto pernikahannya dengan pria Indonesia, kami bertiga menangis haru. Pengalaman kecil kami benar-benar membantu banyak orang. Pada saat yang sama, kami juga tidak pernah melupakan akar kami di Rusia dan Ukraina. Kami secara rutin pulang ke kampung halaman untuk menemui keluarga dan teman-teman, dan kami mempromosikan pesona budaya Indonesia kepada mereka. Indonesia benar-benar negara yang luar biasa. Orang-orangnya sangat peduli, budayanya sangat kaya, dan ada banyak peluang di sana. Begitulah selalu pujianku tentang Indonesia. Setiap kali aku pulang kampung, orang tua kami melihat kehidupan kami yang bahagia dan merasa sangat tenang. Nah ibu, sangat bahagia melihatmu bahagia. Ternyata keputusan ibu membiarkanmu pergi waktu itu adalah keputusan yang sangat tepat, kata ibuku sambil memelukku erat. Aku sangat bersyukur kepada orang tuaku yang dulu memberiku izin dan dukungan. Bima juga menjadi sangat dekat dengan keluargaku. Setiap kali dia ke Rusia, dia berusaha keras mengobrol dalam bahasa Rusia dan membangun ikatan batin yang tulus dengan keluargaku.
Bima benar-benar menantu yang luar biasa. Dia memperlakukan putri kami dengan sangat baik. Kami sangat berterima kasih, kata ayahku sambil menepuk pundak Bima. Bima menjawab, akulah yang harus berterima kasih, karena kalian telah mempercayakan putri yang begitu hebat kepadaku. Semua orang tersentuh. Kini, aku memiliki segalanya di Indonesia. Seorang suami yang mencintai dan menghargaiku, pekerjaan yang berarti, sahabat-sahabat yang berharga, dan keluarga kedua yang menerimaku dengan penuh kehangatan. Tapi yang paling penting, aku tumbuh dalam seluruh proses ini. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah sebuah daftar syarat, melainkan pertemuan dua hati yang tulus. Dan jika kamu memiliki keberanian untuk melangkah maju, selalu ada kemungkinan baru yang terbuka. Aku ingin mengatakan kepada siapapun di luar sana yang sedang cemas hari ini, jika kamu mencari cinta sejati, jika kamu ingin dihormati dan difahami, jadilah berani dan cobalah masuki dunia yang baru. Mungkin ada kebahagiaan luar biasa yang tak pernah kamu bayangkan sedang menunggumu di sana. Ketika aku pertama kali mendarat di Indonesia, aku hanya membawa sebuah koper dan harapan yang tidak pasti. Namun sekarang, inilah rumahku, kehidupanku, dan kebahagiaanku. Cinta benar-benar melampaui batas negara, bahasa, dan budaya. Jika kamu memiliki keberanian untuk menemukan ketulusan, siapapun bisa menemukan kebahagiaan seperti yang kami rasakan. Pelajaran paling berharga yang diberikan Indonesia kepadaku adalah cinta sejati dimulai dengan pemahaman dan rasa hormat yang tulus. Dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan secara kebetulan, melainkan sesuatu yang diupayakan bersama oleh dua orang. Berdiri di sini sekarang dan mengingat setiap momen yang telah berlalu, aku benar-benar bersyukur atas segalanya. Mulai dari pengalaman kencan yang gagal di Rusia, keputusanku untuk terbang ke Indonesia, pertemuanku dengan Bima, hingga proses menghadapi berbagai rintangan bersama. Setiap detik dari perjalanan itu telah membentukku menjadi diriku yang sekarang. Aku ingin menyampaikan ini kepada siapapun yang mungkin membaca atau mendengar kisah ini di masa depan. Jangan pernah menyerah pada cinta sejati. Jagalah keberanianmu untuk mencoba kemungkinan baru. Dan yang terpenting, hargailah pemahaman dan rasa hormat yang tulus. Jika kamu melakukan itu, aku yakin kamu pasti akan menemukan kebahagiaan sejati, sama sepertiku.